Kita tunggu rekamannya dulu. 49 orang. Oke, baik. Nah, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang pekerjaan kalian tentang ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada mean alias rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan ada modus, nilai yang paling banyak muncul. Kita sudah tidak berbicara lagi data tunggal karena kalian sudah belajar data tunggal di SMP, sudah masuk data berkelompok. Oleh karena itu, di awal pertemuan yang kita pelajari adalah menyajikan data secara berkelompok melalui tabel distribusi frekuensi di antaranya. Baik, nah kemarin itu kalian mengerjakan ya, ini, jadi diberikan persoalan seperti ini, ya. Ini adalah tabel komisi jumlah komisi dalam puluhan ribu ya yang diterima 100 salesman. Nah, 100 salesman itu komisinya itu seperti ini. Yang namanya komisi kan berbeda-beda ya, berbeda dengan gaji dalam puluhan ribu. Nah, ternyata ketika dikelompokkan yang komisinya 150.000 sampai 158.000 kan puluhan ribu ya. Oh, sorry. Puluhan ribu, 150 dalam puluhan ribu berarti sama dengan berapa? Menurut kalian? Ini kan disajikan, betul, ini disajikan 150 sampai 158. Kalau dalam puluhan ribu berarti menjadi 1.500.000 ya. Nah, jangan salah mengartikan. Jadi ini yang komisinya 1.500.000 sampai 1.580.000. Ada 5 orang. Yang komisinya 1.590.000 sampai 1.670.000 ada 16 orang. Itu maksudnya ya. Oke, terus yang ditanyakan rata-rata, median, dan modus dari distribusi itu. Di sini pun Ibu kembali menyimpan rata-rata itu bisa kalian cari dari sigma FIXI, jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah FI. Jumlah FI itu sama dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data gitu ya. Terus nilai tengah tepi bawah ditambah ini panjang interval kelas. Lalu bekerjanya dari sini dulu, nilai tengah tuh dari letaknya dulu. Banyaknya frekuensi atau banyak data ada berapa, setengahnya itu ada di mana gitu kan ya. Nah, terus ini modus. Kalian mengerjakan sebaiknya di slide terpisah. Kalau sheet kalian ada komen, ada begini berarti Ibu sudah mengomentari ya. Oke, jadi buatkan tabelnya dulu, ada kelas ke-1, kemudian batas bawah, batas atas. Kalian menuliskan misalkan 150 sampai 159 di dalam satu sel ini boleh saja itu sebagai sajian saja. Kenapa? Karena kalau tidak seperti ini itu tidak akan bisa kita masukkan ke rumus, tidak akan bisa hitung. Jadi kita buat tabel terpisah, batas bawah, batas atas. Sekali lagi ya, ada yang menuliskan sebelah sini tuh pakai interval, boleh silahkan, tapi yang digunakan ke rumus itu nanti ini. Oke, kemudian frekuensi ini diinputkan. Nah, sudah masuk nilai tengah untuk mencari rata-rata, berarti nilai tengah itu tinggal pakai rumus. Jadi, cara Ibu mengoreksi adalah melihat rumus yang kalian gunakan, itu semua Ibu lihat. Nah, kalau sudah masih ada yang salah itu Ibu kasih komen di sini. Yang betul juga Ibu kasih komen, oke? Nilai tengah sekali lagi bisa dicari dari batas bawah, batas atas dijumlahkan dibagi 2. Jadi secara ini sudah betul. Cara yang ini sudah betul, kemudian mendapatkan FIXI, mengalikan FI dengan XI. Jadi sel yang D5 kalikan E5 tinggal drag, terus jumlahnya jangan lupa. Nah, ini jumlah frekuensi juga. Nah, terus ini FI yang di sini itu adalah jumlah frekuensi frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif
kalau frekuensi kumulatif berarti menjumlahkan frekuensi suatu kelas dengan kelas lainnya. Berarti kalau di F1 ini, karena kan belum ada sebelumnya kelasnya, berarti 5. Berarti di F2 ini, F besar ya, F2 besar ini adalah jumlah frekuensi kelas ke-1 dengan kelas ke-2. Jadi rumusnya sudah jelas itu. Terus di sini berarti jumlah frekuensi kelas ke-1, kedua, dan ketiga. Gitu. Di sini berarti jumlahkan frekuensi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi secara rumus ini jadi patokan, lalu berikutnya tinggal tambah ini, tambah D6. Nanti berarti ini akan otomatis menjadi G6 si ini ditambah ini dan seterusnya gitu. Nah, terus Ibu ingatkan, tolong bedakan ini dengan pemahaman kaliannya, ada sedikit perbedaan dengan frekuensi kumulatif kurang dari yang kita gunakan pada saat membuat OGIF. Prinsip kumulatifnya betul, tetapi patokannya saja sudah berbeda. Kalau untuk membuat OGIF, patokan kita adalah tepi bawah. Ya, tepi bawah. Jadi berpikirnya kalau seperti yang kalian cari di frekuensi kumulatifnya adalah jumlah data yang kurang dari 149,5 gitu kalau yang untuk OGIF. Kalau di sini menjumlahkan ini saja gitu. Ini akan sangat berguna nanti di rumus. Kemudian butuh tepi bawah karena di median dengan modus kita gunakan tepi bawah. Oke, kalau rata-rata tidak ada yang sulit, tinggal jumlahkan ini, ya kan? Sudah punya di sini dibagi ini. Jadi kalian tinggal panggil aja, tinggal panggil sel ini F12 dibagi F11 ya. Oke, tadi saya melihat pekerjaan Aufa itu tidak begini, yang iyo dipelajari lagi ya Aufa, dibuat tabelnya oleh kalian ya. Oke, boleh nanti masih sebelum Ibu memberikan nilai, sebelum graded itu boleh masih boleh diedit, asal di unsubmit dulu aja. Nah, kemudian masuk ke median. Median itu tadi rumusnya sudah tahu, di sheet pertama LI tepi bawah ditambah panjang interval kelas. Nah, interval kelas itu adalah panjang dari 150 sampai 158 atau sama, mau pakai kelas yang manapun kan kita pakai interval yang sama kan. Jadi interval itu si batas bawah dan batas atasnya harus masuk hitungan. Jadi 150 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi ini intervalnya ada 9. Nah, kemarin Ibu ingin memperlihatkan, bukan untuk memperlihatkan kesalahan yang di V, cuman ingin melihatkan jadi jangan sampai terjadi ini loh harus diperbaiki. Tapi sudah diperbaiki oleh DV. Oke, enggak masalah. Jadi Ibu sudah kasih nilai, sudah periksa, kemudian DV sudah memperbaikinya. Bagus. Nah, ini ya. Jadi terus FI-nya itu adalah jumlah frekuensi yang sebelum kelas median. Jadi yang 41 ini. Jadi kalau secara manual mah yang ini jumlahkan ini. Karena kelas mediannya kan ada di sini. Nah, kenapa kelas mediannya ada di sini? Karena letaknya ada di data ke-50. Nah, ini artinya kan berarti sampai kelas ketiga itu kita baru 41 data. Sementara di sini frekuensinya ada 62, berarti data ke-50 itu ada di sini. Gitu ya, kalau median patokannya di situ. Terus FI yang ini adalah frekuensi kelas si mediannya. Berarti frekuensinya yang 21 ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan modus? Modus juga sama. Nah, kalau modus berangkatnya, kalau ini tadi sekali lagi ditegaskan dari letaknya, dari setengah N. Kalau modus berangkatnya dari mana? Frekuensi yang paling tinggi. Cuman di kasus ini kebetulan frekuensi tertingginya ada di sini, di kelas yang sama dengan median. Gak masalah. Berarti nah, kalau sudah tahu frekuensi tertingginya ada di sini, berarti modus itu ada di kelas keempat ini. Di kelas keempat, tepi bawahnya berapa? Kita butuh tepi bawah kan? Oh, ini. Terus,
Si P-nya tadi sama, terus D1. D1 adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini dengan ini, selisihnya 1. Nah, kebetulan setelah modus juga frekuensinya 20, berarti selisihnya 1 juga. Jadi D1-nya 1, D2-nya juga 1. Ibu pasti ngecek ini. Nah, ada kesalahan enggak? Ibu akan cek sel. Oh ya, sudah betul. Berarti rumus yang digunakan di sini sudah betul sesuai dengan yang di sini. Ibu tuliskan di sini. Gitu ya. Yang kemarin itu. Kalau ada kesulitan apapun silahkan bertanya. Gunakan Google Chat. Ibu menunggu pertanyaan kalian teh. Gak ada mengerjakan pun. Gak ada. Jadi yang mengerjakan tugas orangnya itu-itu saja. Berarti yang sampai hari ini tidak mengerjakan tugas siap kalau nilai rapot berikutnya jangan salah, nggak ada nilai rapot berarti kalian nggak lulus dong. Kelulusan sekarang ditentukan oleh sekolah bergantung pada ujian sekolah dan semua proses selama 3 semester ya. Oke, nanti intinya kalian akan mengikuti ujian sekolah dan nanti rekapan nilai ijazah itu bukan hanya untuk menentukan kelulusan, bukan hanya dari nilai ujian sekolah. Jadi portofolio sebagainya selama 3 tahun termasuk sampai semester 6 ini itu adalah jadi nilai lulus apa enggak gitu. Baik. Nah, itu tadi rata-rata, median, modus, min, median, modus itu adalah ukuran pemusatan data. Nah, ada lagi yang disebut dengan ukuran penyebaran data. Yang pertama, kita akan bicara tentang simpangan rata-rata. Jadi, kan data ini kita kelompokkan. Jadi, yang kita olah itu bukan data mentah sebenarnya. Mengapa harus dikelompokkan? Karena kan big data. Ini hanya simulasi saja. Kalau 40, 100, 80 mah itu hanya simulasi saja. Karena realnya itu data itu nggak akan segini. Pasti data itu banyak. Kalian akan bekerja dengan big data gitu. Nah, berarti rata-rata itu rata-rata kalau yang kalian olah di yang tadi itu bisa jadi ada simpangannya. Kita bisa menghitung simpangan rata-ratanya. Simpangan itu nanti fungsinya apa? Untuk menentukan keakuratan data ya. Nah, nanti aplikasinya Ibu pertegas di setelah kalian memahami caranya saja dulu ini, menghitungnya dulu. Nah, simpangan rata-rata secara rumus begini. Sigma dari Fi kali Xi min X bar dibagi N. Fi adalah frekuensi kelas, Xi adalah titik tengah kelas itu, X bar adalah rata-rata. Kemudian N itu sama juga dengan sigma F atau banyaknya data. Oke, jadi misalkan ketika kalian punya, ini Ibu langsung ambil dari contoh ini, ada nilai seperti ini, kemudian frekuensinya ini. Nah, rumusnya kan itu, jadi kita butuh Fi, dari sini kita lihat, kita butuh Fi dikalikan Xi min X bar. Loh, ada X bar, berarti harus mencari X bar dulu. X bar itu notasi untuk rata-rata ya, atau min. Oke, nah berarti kita harus membuat dulu nih. Nah, si kelasnya itu jadi nanti langkah kalian seperti itu. Sama saja bisa langsung membuat apa? Batas bawah, kemudian batas atas. Kalian kreasikan sheet kaliannya. Batas bawahnya ini 10. Terus batas atasnya 20. Terus ini apa? 21. Terus 32, 43, 54, 65. Oke, jangan malas memindahkannya karena itu kan picture, itu kan gambar, nggak bisa kita olah. 20 terus berapa? 31 terus 42 terus 53 terus 64 terus 75. Oke, nanti tinggal kita rapikan. Yang penting, nah sekarang
F-nya dulu, frekuensi. Di sini kalian akan punya FI, FI-nya itu 2, terus 8, terus 15, terus 7, terus 10, terus 3. Jangan lupa, nah kita butuh jumlah. Kita mau jumlah frekuensi, tinggal sum saja dari sini ke sini. Oke kan, gitu. Klik. Ada yang salah, sorry. Dijumlahkan dari sini. Oke, ternyata datanya ada 45 jumlah dari frekuensi. Berikutnya apa? Kita butuh XI. Tambahkan kolom XI. Apa kemarin tuh XI? Nilai tengah. Nilai tengah. Kita bisa pakai rumus apa? Setengah dari batas bawah ditambah batas atas, gitu ya? Dibagi 2. Dibagi 2. Oke. Dibagi 2. Oke. Nah, ini sudah betul ya? 26. Oke, dia langsung memberi tuh ini nilai tengah. Terus, nah, kita harus cari dulu rata-ratanya. Nah, ini kalau mau dijumlahkan, tadi sudah punya rumus dijumlah di sini, tinggal di drag saja. Oke, jumlah. Berarti ini adalah ini. Nah, kita harus mencari rata-rata kan? Cari rata-rata kemarin sudah tahu. Oh, harus FI apa? Buat dulu FI kali XI, itu kan? Berarti kalian kalikan antara ini, kalikan kali tandanya apa? Bintang ya. Apa teh? Iya, betul. Bintang kalikan ini. Terus, nah ini hasilnya. 2 kali 15, 8 kali 26, ini hasilnya sudah ada, jumlahnya sudah ada. Tadi kita sudah trik. Terus, cari X bar atau rata-rata. Oke, di sini saja. Apa teh rumus rata-rata tuh? Sigma FIXI dibagi sigma FI, ya kan? Jadi, kalian tinggal ambil dari, kita jangan bikin di sini. Rata-rata itu sama dengan ini, ambil si K16 ya kan, dibagi banyak data. Oke, jumlahnya adalah 250, jumlah rata-ratanya adalah 255. Terus kita butuhkan di sini adalah XI dikurangi X bar. XI dikurangi X bar. Oke. XI dikurangi X bar. X barnya harus pakai ini ya. Ibu pakai X besar dulu aja dah. X barnya ini ya. Nanti ibu cari. Nah, ini maksudnya rata-rata nih. Oke. Nah, berarti pakai rumus dengan ini kurangi ini. Ya enggak? Oke. Nah, kita cek. 15 dikurangi 255, negatif 240 ya. 26 dikurangi 255. Oke, ini berarti salah. Berarti tinggal di drag. XI dikurangi X bar, 26 dikurangi 255 harusnya negatif ya. Bentar. Sama dengan J ini dikurangi H. Oh, dia nggak mau karena tadi itu. Coba ibu hapus dulu. Bisa nggak ya begini? XI dikurangi X bar. Oke. Terus
Kalau di drag 26, oh dia enggak ini, berarti kita masukkan saja sama dengan ini dikurangi 255. Oke. Ini betul 255 ya? Oke. Nah, ini sudah betul belum ya? 15 dikurangi 255 itu negatif 240. Kita cek dulu ini ya. Ini betul nggak? 208,37 kali 5 ini dijumlahkan 11.475. Terus ini 11.475 dibagi 45 rata-ratanya. Coba dicek lagi. Dua enam kali 8, betulkah? 30 ini I11 kali J11, 8 kali 26, 208. Betul nggak? Betul, Bu. 26 dikali Ini 8. 37 kali 15, 555, betul ya? Oke, ini Betul, Bu. rata-ratanya 11.475 dibagi 45 dibagi I, hasilnya 255. Oke, Ibu kayaknya yang jumlah dari FI kali XI itu jumlah dari 255 kali 45 deh. Oh iya ya. Itu sama aja atau? Enggak. Kita coba. Kita jumlahkan. Apa? Itu betul. Sorry, makanya nggak logis. Ya, tadi ini otomatis rumus dari sini ya. Rumus dari sini atau gimana? Ini udah kita jumlahkan 30, 200, 1000 sekian, betul dong? Ya, 1929 dibagi 45 itu adalah 42,86. Ya, karena kan memang nilainya itu puluhan. Betul. Nah, ini sudah, terus ini kita cek, coba kalau sekarang bisa nggak? Ini, kalau ini dikurangi rata-rata. Terus kita pakai, kita drag. Oh, dia nggak mau. Jadi harus memasukkan angka. Berarti setengah, ini XI, X barnya kita buat manual, kita bulatkan saja 42,67. Karena kita butuhnya XI min X bar di sini. Kita pakai 2 XI min X bar. Oke. Terus berikutnya adalah tanda mutlak. Sudah paham tanda mutlak belum? Tanda mutlak ini artinya apa? Kalau tanda mutlak artinya apa ya? Ini kan tanda mutlak nih. Sudah ada yang tahu artinya apa kalau tanda mutlak? Hei. Halo. Tahu nggak tanda mutlak artinya apa? Belum, Bu. Nggak Oh, tahu. belum. Tahu, Bu. Oh, harusnya udah tahu kelas 10. Tanda mutlak itu didefinisikan positif. Jadi kan ini negatif nih. Terus dijadikan positif, absolut dari XI dikurangi X bar. Nanti tanda-tandanya Ibu cari dulu. Nah, jadi adakah absolut di sini? Absolut ada gak ya? Harusnya ada. Ibu mau nanya, Bu. Iya. Absolut value Ini ada nih. yang tadi yang Ibu pakai rata-ratanya itu 42,67 ya, Bu? Iya. Ada salah ya? Ini 42,8 ya, Bu? Oh iya, sorry. Makasih Daniel ya. Iya, Bu. 87. 87, sorry. 87.
Jadi kita nggak bisa manggil sel yang itu, jadi kita masukkan secara manual ya. 42,87. Tadi salah lihat. Oke, ini berikutnya adalah ini kan di sini ada tanda mutlak ya. Tanda mutlak itu didefinisikan sebagai nilai positif ini. Walaupun dia negatif jadi positif. Jadi secara ini namanya absolut. Nah, di sini di rumus pada Google Sheet juga ada absolut nih, yang ini ABS. Absolut dari mana? Dari si yang ini, X min X bar. Nah, tinggal di oke. Terus udah cocok. Kita cek ya. Jadi yang negatif menjadi positif, yang positif ya tetap positif gitu. Terus berikutnya adalah si X min X bar mutlak ini dikalikan FI. Jadi langkah kita berikutnya ini adalah mengalikan FI kalikan dengan absolut. Nah, kalau ada ABS sudah tahu ya, XI dikurangi X bar gitu. Ya, berarti di sini rumusnya kita kalikan si FI kalikan dengan absolut ini gitu. Nah, si XI kalikan absolut. Terus dicari jumlahnya. Takut ada kekeliruan lagi, diulang saja jumlahnya boleh. Nah, dari sini ke sini pakai rumus jumlahnya. Oke. Nah, jadi jumlahnya adalah itu. Lihat di rumus sigma FI kali X min X bar itu artinya ini. Jadi jumlah dari perkalian FI kali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Jadi inilah yang kita dapatkan. Terus apa itu N-nya? N-nya itu adalah banyaknya data. Jadi simpangan rata-ratanya, SR aja ya, simpangan rata-ratanya adalah tinggal ambil ini, itu dibagi frekuensi. Gitu. Nah, ini simpangan rata-ratanya. Gitu. Pahami nggak? Jadi memang kita bekerjanya di tabel. Tabel ini menggunakan rumus, disitulah kalian menggunakan rumus ini. Jadi ternyata simpangan rata-ratanya ini cukup besar. Berarti ada yang harus diubah kalau secara ini ya, secara arti nih. Berarti ada yang harus diubah dengan pengolahan data ini. Atau data ini tuh keakuratannya itu kurang. Kenapa? Karena simpangan rata-ratanya sudah besar 12, gitu. Semakin kecil simpangan rata-rata, berarti keakuratan datanya itu semakin bagus. Jadi lebih akurat seperti itu. Nah, di sini tujuan kita mencari ini simpangan rata-rata. Ada pertanyaan dulu nggak? Sudah sinkronkah pemahaman kalian dari rumus ke tabel yang kita gunakan? Jadi kita mengolahnya di tabel ini gitu loh. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Itu Bu tadi cara pembacaan rumusnya Bu yang SR. Ini. Ya, ini. Ya, oke. Sigma itu gimana Bu? Sigma dibacanya ini sigma. Sigma itu jumlah. Dari I sama dengan 1 sampai K itu berarti kalau di sini I itu menunjukkan kelas. Jadi kelas ke-1 sampai K, kelas akhir. Jumlah dari FI, frekuensi setiap kelas, kalikan nilai mutlak XI dikurangi X bar. XI-nya adalah nilai tengah, dibagi X bar itu adalah rata-rata dari data ini. Nilai mutlaknya. Dijumlahkan, perkalian ini dijumlahkan lalu dibagi N. 1/N atau dibagi N sama saja ya menulisnya itu. Kalian mau menulisnya misalkan nggak mau pakai 1/N, di sini per N boleh gitu. Nah gitu. Jadi langkah kita itu mulai dari menentukan nilai tengah. Lalu kalikan FI dengan XI untuk mendapatkan rata-rata. Sudah punya rata-rata, berikutnya adalah mencari selisih antara nilai tengah setiap kelas dengan nilai rata-rata. Jadi XI dikurangi X bar. Seperti ini. Setelah itu cari nilai absolutnya.
si kurung tegak itu. Nah, sudah punya nilai absolut, kalikan FI. Nah, inilah FI X I min X bar kelas ke-1, kelas kedua ini dijumlahkan. Maka inilah yang disebut dengan sigma. Sigma dari FI kali absolut XI min X bar. Begitu. Maka simpangan rata-ratanya tinggal membagi ini dengan jumlah frekuensi. Inilah simpangan rata-ratanya. Begitu. Singkatnya seperti itu. Nanti tabelnya tinggal kalian bagusin ya. Ada lagi yang tanyakan simpangan rata-rata? Kalau tidak ada, kita ngebut sedikit lagi waktunya. Satu lagi, sebenarnya ada dua ini. Nah, ada yang disebut dengan simpangan baku atau varians. Simpangan baku. Jadi rumusnya tuh seperti ini. S adalah akar dari S kuadrat. Nah, S-nya, kalau S saja disebut simpangan baku. Kalau S kuadratnya adalah varians atau ragam. Ragam atau varians. Rumusnya seperti ini. Akar dari sigma, ini harusnya ada FI juga ya, karena kita data majemuk. FI kali XI min X bar dikuadratkan per N. Kalau kita langsung mencarinya S pakai akar. Kalau kita mencarinya ragam dulu, itu tidak harus pakai akar dulu. Nah, perbedaan antara XI min dengan yang tadi, kalau di SR, XI min X barnya itu dalam tanda mutlak alias absolut. Kalau di sini, XI min X barnya itu dikuadratkan. Dikuadratkan. Oke, kita lihat. Sebenarnya ini data yang sama kan? Data yang sama. Ibu mau ambil aja. Ibu bedakan tuh biar kalian. Sebenarnya satu sheet ini selesai ya. Ini tuh cuman takut kalian pusing. Kira-kira kalau Ibu lanjutkan di sini aja boleh nggak si ininya, si varians? Kira-kira akan membuat kalian pusing nggak? Jadi sini sebenarnya tinggal melanjutkan. Ya, oke. Jadi Ibu ambil dulu aja. Jadi berikutnya adalah ini, supaya tidak bikin lagi. Ibu simpan di sini deh sama-sama. Nah, yang dibutuhkan adalah XI min X bar dikuadratkan. Nah, tadi kita sudah punya XI min X bar nih sampai sini, kan datanya sama ya. XI min X bar, berarti berikutnya kita butuh rumus XI min X bar dikuadratkan. Nah, tuh. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal ambil ini saja, lalu dipangkatkan 2. Gitu kan? Nah, begitu. 27,87 dikuadratkan hasilnya 776. Terus 16, 5, udah, oke. Nih, ini sudah XI min X bar. Selanjutnya adalah FI kali XI min X bar. Jadi FI kali XI min X bar dikuadratkan. Jadi mengalihkan apa? Mengalihkan ini kalikan dengan ini. Nah, dah langsung dapat hasilnya. Terus apalagi tadi rumusnya dibagi N. Nah, kita cari jumlahnya saja ini. Jumlahnya dari sini ke sini. Nah, oke. Ini adalah FI kali XI min X bar dikuadratkan. Saya buat di sini mungkin. Saya mau cari ragam saja dulu. Yang mudah atau varian. Ragam atau varian. Atau ragam atau varians. Atau kalau notasinya itu S kuadrat. S kuadrat. Berarti mencarinya dari mana? Cari dari ini tadi
dibagi banyak data, balik ke FI. Nah, itu. Ini hasilnya. Ini variansnya atau si S kuadratnya. Lalu simpangan bakunya. Simpangan bakunya adalah simpangan bakunya alias S-nya itu adalah apa? Akar dari S kuadrat. Berarti sama dengan kita cari square root ya. Ada gak nih? Ada harusnya. Oke. Akar Nah, ini SQRT. Nih, positive square root of a positive number. Jelas yang ada akarnya mah adalah bilangan yang ini. Jadi kalian pakai ini SQRT, akar dari si ini, S kuadrat. Nah, selesai. Inilah simpangan bakunya. Oh, seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Gimana? Jadi, ini adalah varians ragam, ya. Oke, kita tandain. Terus yang ini simpangan baku adalah akar dari varians. Simpangan baku itu akar dari varians. Lalu yang ini adalah rata-rata, simpangan rata-rata. Bantuan untuk menentukan rata-rata ya pasti kita simpangan rata-rata ya pasti kita harus mencari rata-ratanya dulu baru bisa menentukan simpangan rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi, modalnya ini semua. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Ibu, Ya. tadi yang ragam atau varians itu rumusnya dibagi atau dikali ya Bu? Maaf tadi kurang kelihatan. Oke, baik varians maupun maupun simpangan rata-rata ya. Nih, ini kan dikasih rumusnya 1/n. Sama saja. Jadi kalau 1/n ya kalikan dengan sigma, ini pun sama 1/n kalikan dengan sigma, atau ini sigma ini dibagi n, sama saja. Sigma ini dibagi n, baru diakarkan. Ibu lebih suka menyebutnya dibagi n karena sama saja secara matematik. Kenapa? Karena di sini daripada kalian nanti 1/ini dikalikan ini, lebih baik tinggal ini dibagi ini, F, begitu. Ya. Oh, jadi Baik, Bu, dicari terima dulu ya, kasih. Bu ya, yang lainnya. Baru dibagi N tadi. Ini dikalikan dulu. Betul. Dikalikan dulu. Kalikan dulu FI kali XI min X bar dikuadratkan, dikalikan dulu, dijumlahkan hasilnya ini baru dibagi N. Itulah sudah jadi varians. Ini pun sama XI min, nah ini dulu sampai sini, FI kalikan absolut XI min X bar dulu, kalikan dulu, dijumlahkan, dibagi FI, itulah simpangan rata-rata. Gitu. Jadi prinsipnya kalian mengolahnya di tabel ini. Kalian mengolah, jadi tabel ini membantu kalian melakukan operasi-operasi ini. Bayangkan kalau manual kan mengalihkan ini dengan ini gitu loh. Ya, kalau data sama, ini bisa kalian kerjakan sekaligus. Ingat sekali lagi, modalnya adalah rata-rata atau X bar atau min. Nah, terus kalau rata-rata sudah ada, kita bisa menentukan simpangan rata-rata. Lalu juga varians, ragam, atau juga simpangan baku. Nah, terus bedanya simpangan rata-rata dengan simpangan baku, bedanya di rumus nih. Kalau simpangan rata-rata, XI min X barnya itu adalah absolutnya alias nilai mutlaknya. Kalau di varians itu XI min X barnya itu dipangkatkan 2. Gitu. Prinsip bekerjanya mirip karena tinggal dikalikan FI, dijumlahkan, dibagi banyak data. Untuk simpangan baku tinggal ambil akar dari varians.
Begitu. Nanti tinggal dirapihkan tabelnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, nanti kalian bekerja di latihan kalian seperti itu, ya. Yang dicari datanya cukup ini saja, satu saja. Terus yang dicari adalah simpangan rata-rata dan simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku. Langkahnya seperti itu, ya. Hanya ini Ibu cobakan ambil data yang desimal. Gak masalah, prinsipnya sama. Begitu. Baik, itu saja untuk hari ini. Silahkan dikerjakan. Nanti videonya Ibu simpankan lagi di classroom kalian supaya kalian bisa mengulang kembali ketika ada yang lupa. Bisa lihat video, bisa juga bertanya di Google Chat. Terima kasih. Udah lebih 10 menit. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Daftar hadir sudah akan Ibu close ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Sama.